Disebutkan dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud bahwa Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, bahkan kerajaan ini juga menjadi kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara. Selain itu, sejarawan Inggris Thomas W. Arnold menyebutkan bahwa masyarakat di Aceh adalah masyarakat yang mula-mula menerima Islam di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Perlak serta Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Menurut salah satu keterangan, abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-8 Masehi, Islam sudah datang dan menapaki kawasan ini, tepatnya di Perlak atau Perlak. Catatan historis dari buku Pelancong abad ke-11 menjadi bukti letak bahwa kerajaan Perlak, Pour atau Perlak berada di Kabupaten Aceh Timur. Tradisi lokal dan ahli-ahli sejarah di Aceh juga meyakini letak pusat kerajaan ini berada di Gampong Playa Melito, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Perlak atau Perlak terkenal sebagai satu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Dari awal hingga akhir keberadaannya, Kerajaan Perlak menjadikan Sungai Perlak sebagai fondasi utama kehidupannya. Sungai yang dikenal dengan nama Kreng Perlak ini merupakan jantung kerajaan dan masyarakatnya. Di sekitar sungai inilah dibangun pusat pemukiman, didirikan pelabuhan Perlak yang ramai dan menjadi jalur penting untuk menjelajahi daerah hulu demi mendapatkan kekayaan alam yang dicari oleh para pedagang pada masa itu. Berdirinya Kerajaan Perlak dimulai dari sebuah kapal yang berlabuh di Bandar Perlak. Kapal ini membawa angkatan dakwah dipimpin oleh seorang khalifah. Menurut Prof. Hashimi, khalifah tersebut berasal dari Jazirah Arab. Rombongan ini yang dipimpin oleh seorang khalifah tiba dari Jazirah Arab membawa misi mulia untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka terdiri dari beragam latar belakang, mencakup bangsa-bangsa dari Arab, Persia, dan India. Semua bersatu dalam satu tujuan, yaitu untuk mendakwahkan wilayah yang mereka datangi. Di Perlak, mereka tak hanya berinteraksi di pasar atau pelabuhan, melainkan juga menyentuh hati penduduk setempat dan bahkan keluarga istana. Menurut Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud, Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang berkembang karena interaksi antara misi dakwah dan hubungan dagang. Ia memandang Perlak sebagai simbol akulturasi budaya Arab dan Melayu yang damai, ditandai oleh pernikahan antar bangsa dan penerimaan Islam secara sukarela oleh rakyat lokal. Nah, dari pernikahan, itu terjadi sebuah proses asimilasi. Salah seorang dai terkemuka, seorang Sayyid dari suku Quraisy, menikahi seorang putri pribumi Perlak. Dari pernikahan ini, timbullah sebuah ikatan yang melebihi dari ikatan personal, yaitu sebuah simbol perpaduan dua dunia dari tradisi lokal dan semangat Islam. Dari ikatan inilah lahir seorang putra yang kelak menjadi tokoh sentral yang bernama Said Abdul Aziz. Sosok Said Abdul Aziz mempresentasikan generasi baru yang mengalir dalam nadinya, darah Arab dari sang ayah dan darah tradisi pribumi dari sang ibu. Kedewasaannya memandai momen krusial pada tahun 225 Hijriah atau sekitar tahun 840 Masehi. Said Abdul Aziz dinobatkan sebagai penguasa pertama. Ia kemudian dikenal sebagai Sultan Alauddin Shah, pemimpin Kerajaan Perlak. Dengan demikian, Kerajaan Perlak adalah kerajaan bercorak Islam di Sumatera yang ibu kotanya berada di Aceh Timur. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9 hingga abad ke-13, tepatnya antara tahun 840 sampai 1292 Masehi. Perlak tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang ramai, tetapi juga titik tolak berdirinya kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kisahnya adalah bukti bagaimana dakwah, asimilasi budaya, dan kepemimpinan visioner mampu membentuk sebuah entitas politik baru yang mengubah peta peradaban di kepulauan ini. Yang dituliskan Dr. Rada Samsul Munir Amin disebutkan hanya ada 7 raja, yakni 1. Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, 2. Sultan Alauddin Maulana Abdul Rahim Shah, 3. Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah,
4. Sultan Alauddin Said Maulana Ali Muqayyad Shah. 5. Sultan Makhdun Alauddin Malik Abdul Qadir Shah Junan Berdaulat. 6. Sultan Makhdun Alauddin Malik Muhammad Amin Shah Junan Berdaulat. 7. Sultan Makhdun Abdul Malik Ibrahim Shah Junan Berdaulat. Nama-nama sultan tersebut merupakan hanya salah satu contoh versi saja, karena dalam jurnal lainnya hanya disebutkan jumlah yang rancu, bukan jumlah yang tetap, bukan jumlah yang pastinya. Dalam jurnal hanya disebut angka yang tidak pasti. Dalam jurnal juga hanya ada kalimat telah ada pemerintah raja berjumlah belasan bahkan puluhan yang telah berkuasa. Hanya ada kalimat itu saja. Setelah ditelusuri pun tidak diketahui jumlah pastinya. Dikarenakan terlalu tuanya, terlalu kunonya kerajaan ini, kami belum menemukan jumlah pastinya, jumlah raja pastinya. Tahun 1230 hingga 1267 Masehi. Nah, di bawah kepemimpinannya, Perlak berkembang pesat dalam berbagai bidang, terutama pendidikan Islam dan juga perdagangan. Nah, kemudian Perlak juga dikenal sebagai salah satu pusatnya pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Dan juga banyak ulama dan juga pelajar dari berbagai wilayah datang untuk menimba ilmu di daerah-daerah yang dibangun oleh kerajaan. Kemudian peran Perlak dalam penyebaran dakwah Islam pun semakin besar, menjadikannya sebagai salah satu poros utama dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dan dari segi ekonomi, letak Perlak yang sangat strategis di pesisir timur Sumatera menjadikannya pelabuhan yang penting untuk jalur perdagangan internasional. Nah, kayu Perlak yang terkenal kuat dan tahan lama menjadi komoditas unggulan yang banyak diminati, terutama oleh para pedagang dari Gujarat, Arab, dan juga India. Secara politik, Sultan Malik Muhammad Amin II juga memperkuat hubungan antar kerajaan lewat strategi perkawinan. Ia menikahkan putrinya, Putri Ganggang Sari, dengan Sultan Malik As-Saleh, yang mana beliau merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Nah, langkah ini mempererat hubungan diplomatik dan juga memperluas pengaruh Islam di wilayah pesisir utara Sumatera. Menjelang akhir abad ke-13 Masehi, kerajaan Perlak mengalami kemunduran baik dalam aspek politik, ekonomi maupun keagamaan. Menurut Ibrahim Alfian dalam bukunya Islam dan Masyarakat Aceh, Perlak mulai kehilangan pengaruhnya di kawasan karena muncul kekuatan baru yang lebih dinamis, yaitu Samudra Pasai, yang terletak di pesisir utara Sumatera dan mulai mengambil alih peran Perlak sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sultan terakhir Perlak yakni Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz wafat pada tahun 1292 Masehi, dan tidak ada penerus yang cukup kuat untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan. Dalam situasi seperti ini, Samudra Pasai tampil sebagai kekuatan yang siap melanjutkan misi keislaman dan perdagangan yang sebelumnya dipelopori oleh Perlak. Pada saat yang sama, hubungan antara Perlak dan Pasai sudah dijalin secara erat melalui ikatan pernikahan politik. Putri bangsawan Perlak bernama Ganggang Sari menikah dengan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, pendiri Samudra Pasai, yakni pendiri Samudra Pasai. Pernikahan ini menurut Al-Hashimi dalam bukunya Sejarah Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia merupakan strategi politik untuk memperkuat hubungan kedua kerajaan yang menjadi jalan damai bagi proses penyatuan wilayah. Hashimi menulis dalam bukunya, melalui pernikahan Ganggang Sari dengan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak secara damai bergabung dengan Samudra Pasai tanpa pertumpahan darah. Ini menunjukkan tingginya kecerdikan politik dinasti Aceh pada masa itu. Dengan wafatnya Sultan terakhir Perlak dan tidak ada perlawanan dari rakyat maupun bangsawan lokal, maka pada tahun 1292 Masehi, Perlak resmi menjadi bagian dari wilayah Samudra Pasai. Ini adalah salah satu contoh asimilasi politik yang berhasil dalam sejarah Islam Nusantara, di mana dua kerajaan besar disatukan melalui jalur pernikahan dan kesamaan visi agama. Menurut Az-Zumardi Azra, peristiwa ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Nusantara tidak hanya dilakukan melalui dakwah atau perdagangan saja, tapi juga melalui strategi politik yang sangat cerdas. Ia menyatakan dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, penyatuan Perlak dan Pasai bukan sekedar penyatuan politik, tapi juga simbol peralihan kekuatan dalam Islam dari fase awal ke fase konsolidasi yang lebih matang dan di Nusantara.
Dengan demikian, Kerajaan Perlak mengakhiri perjalanannya sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dan mewariskan pengaruhnya kepada Samudra Pasai yang kelak menjadi kerajaan Islam paling berpengaruh pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi.